Shalom guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat aja ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gpsyouthcom dan subscribe juga YouTube kami youthcom_gps, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada berita-berita terbaru. Mungkin buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan atau sedang membutuhkan doa, bisa hubungin nomor yang tertera di bawah sini. Buat teman-teman yang belum join care, yuk join care. Di care itu kita bisa saling sharing, bisa belajar, dan bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk info lebih lanjut atau jika ada pertanyaan, bisa DM di IG kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang servant of God atau hamba Tuhan. Kita itu sudah terikat oleh dosa, kita adalah hamba dosa, tetapi dengan kasih Tuhan, Tuhan mau menebus dosa kita sehingga kita menjadi hamba kebenaran, memiliki harapan yang baru dan memperoleh kekekalan. Sebelum masuk ke ibadah, kita akan sharing dari salah satu kakak kita di Youth Community, dan ini dia sharing. Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya di masa pandemi ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar, dan kalau nggak perlu keluar ya tetap di rumah aja. Kenalin, aku Stephen Nathanael. Jadi di sini aku mau sharing sedikit mengenai tema kita hari ini, yaitu best friend. Ya sebenarnya kita tahu kalau ya best friend sama friend kan beda ya, antara teman dan sahabat. Itu kan dua orang atau dua hal yang berbeda. Dimana kalau best friend itu orang yang sahabat itu orang yang dekat dengan kita, orang yang selalu ada dengan kita. Dimana kalau kita susah, kita sedang sedih, senang, dia selalu ada. Terus juga dimanapun kita, dia pasti ada. Dia selalu ada lah, kalau kita senang, kalau kita sedih. Nah, aku mau sharing sedikit. Waktu SMA dulu aku pernah di satu titik dimana aku ngerasa aku lagi down, lagi sedih dan pusing lah untuk mikirin kedepannya bakal gimana. Itu pusing, aku jadi kayak gimana ya, jadi kayak malah khawatir sendiri dan malah melakukan imajinasi yang belum tentu benar. Jadi intinya lagi down lah gitu. Tapi satu sisi aku ingat kalau ada Tuhan yang selalu ada di sisi kita, dimana Ia bakal menyebut kita ini sahabatnya Tuhan. Nah, dari situ aku cuman menyerahkan ke Tuhan, selalu berdoa dan menyerahkan segalanya ke depannya itu kepada Tuhan, karena aku yakin kalau semua itu sudah direncanakan oleh Tuhan ke depannya dan selalu yang terbaik untuk kita. Dan aku sadar kalau ternyata bukan sadar sih, aku ingat kalau Tuhan itu sampai ngomong kalau kita ini sahabat Tuhan. Kenapa sih kok gitu? Karena kita ini kan memiliki relasi dengan Tuhan yang didasarkan oleh kasih. Nah, karena ingat hal itu, aku jadi melupakan pikiran-pikiranku, imajinasiku yang gak benar tadi, yang belum tentu benar, dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ya, jadi gitu sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi down, apalagi di masa pandemi ini, semuanya jangan secara online, yang mungkin rencananya belum terpenuhi, dimana mungkin ada wacana 2021 bisa lebih baik atau bisa sudah offline, tapi mungkin sekarang masih harus online, masih belum bisa offline dan masih harus menjaga jarak. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat dan percayakan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Dikala kita sedih, dikala kita senang, Tuhan selalu ada di sisi kita. Yang penting kita harus sadari itu dan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, jadi itu aja sedikit dari aku. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom teman-teman Youth Community, kembali lagi kita boleh bersama-sama beribadah sore hari ini. Saya percaya teman-teman sudah menyiapkan hatinya, waktunya untuk kita bersama-sama beribadah. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, yang mau datang ke dalam hadirat-Mu.
Sentuh setiap hati kami Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat sore hari ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau adalah terang dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan kami. Mari sama-sama kita mau katakan satu hal. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kau adalah sahabat terbaik kami Tuhan. Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami lebih sungguh lagi datang kepada Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus.
sungguh luar biasa untuk setiap kami sore hari ini Tuhan. Kayak benar-benar merasakan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami sore hari ini Tuhan Yesus. Menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat terus meneguhkan setiap hati kami, menguatkan hati kami, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, selamat datang di ibadah online Youth Community GPPS Jemaat Sawahan. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Kasih perlindungan serta penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat sore hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji, menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami yang melihat dan mendengar ibadah sore hari ini Tuhan, biar kami dikuatkan, kami dihiburkan. Siapkan tanah hati kami, tanah hati yang baik ketika firman Tuhan ditaburkan. Dia boleh tertanam dengan baik, bertumbuh dan menghasilkan buah-buahnya bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sepanjang bulan ini Youthcom mengambil tema identity atau identitas, dengan harapan ketika teman-teman mengetahui tentang identitas kita di dalam Tuhan, maka akan sangat berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara bertindak, cara bertutur kata, dan bagaimana cara kita berperasaan. Dan selain itu, kami juga berharap bahwa teman-teman mengetahui siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Status ini bukan karena kebaikan kita, kelebihan kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia. Kita menerima status sebagai anak Allah itu karena kasih karunia Allah. Kemudian selain menjadi anak Allah, dalam ketaatan kita adalah hamba Allah. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan kemudian sebagai sahabat adalah orang kepercayaan Tuhan yang diberikan perintah untuk menjadi agen Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan amanat agung kita Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, sore hari ini kita akan membahas tema tentang sahabat Allah atau best friend-nya Allah. Mengapa seseorang perlu sahabat? Persahabatan tidak akan terjadi jika kita tidak berinteraksi dengan orang lain, atau dengan kata lain kita seorang diri. Mengapa kita butuh sahabat? Karena pada dasarnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hari-hari ini banyak orang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Ia merasa sendiri. Alasan berikutnya mengapa kita perlu sahabat, karena kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Teman-teman, banyak orang yang membutuhkan sahabat sebagai tempat curahan hati, atau bahasa kerennya curhat. Hari-hari ini di Jepang ada sebuah profesi yang disebut dengan profesi osan, yaitu adalah sekelompok orang yang menawarkan dirinya
sebagai orang yang mendengar atau menjadi tempat curahan hati, keluh kesah orang lain kepada mereka. Dan tentu saja ada ongkos atau tarif yang harus dibayar. Teman-teman bayangkan, untuk mendengar keluh kesah orang lain ada tarifnya, yaitu 130.000 per jam. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Kemudian alasan selanjutnya mengapa kita membutuhkan sahabat dalam hidup ini, karena pasti kita akan bertemu dengan orang baru dan orang-orang itu, dan kita akan bersosialisasi dengan mereka. Kemudian teman-teman, bahwa kita membutuhkan orang tempat kita berbagi, entah itu berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi sukacita, dan lain sebagainya. Dan juga kita butuh orang lain untuk menjadi cermin bagi kita, yang bisa menegur kita, yang bisa mengapresiasi kita ketika kita berhasil, bahkan mengangkat kita jika kita jatuh. Teman-teman, dalam hidup ini ada sahabat yang buruk dan ada sahabat yang baik. Sahabat yang buruk, dia akan menjauhkan kita daripada Tuhan, mencelakakan kita, mengecewakan kita, mencari untung dari kita, dan bahkan ketika ia bersahabat dengan kita, ada maunya atau ada pamrihnya. Namun ada sahabat yang baik, atau disebut dengan sahabat sejati, seperti arti seorang sahabat atau arti kata sahabat adalah orang yang dekat dengan kita dengan kasih, ada rasa hormat terhadap kita, menghargai, teman untuk mengoreksi hidup kita, menegur kita, orang kepercayaan, orang yang ada di samping kita pada saat kita senang maupun pada saat kita susah. Dengannya kita bisa menceritakan apa saja yang kita rasakan. Dalam persahabatan tidak ada yang dirahasiakan, karena sahabat-sahabat kita adalah orang-orang kepercayaan kita. Teman-teman, apa yang kita rasakan bila teman-teman disebut sebagai sahabat-sahabatnya presiden, dan presiden menganggap kita adalah sahabatnya juga? Pasti bangga kan? Itu manusia yang menganggap kita sahabat. Itu seorang petinggi bangsa yang menganggap kita temannya, best friendnya. Apalagi yang mengatakan dengan lantang, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dia adalah raja di atas segala raja, pemilik, pencipta, penguasa alam semesta ini. Tentunya kita sungguh sangat amat bangga. Dan mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17,
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Teman-teman, Allah ingin bersekutu dengan kita. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, Allah berinisiatif datang mencari dan memanggil nama mereka. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 kita bisa lihat di situ. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan persahabatan itu pun putus. Hubungan persahabatan itu pun rusak karena ada jurang yang memisahkan antara Allah dan kita. Karena dosa-dosa kita, manusia tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Manusia menjadikan dirinya seteru atau musuh Allah, yang siang dan malam dia memberontak kepada Allah dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dalam perbuatannya. Dan sekali lagi, Allah membuktikan bahwa Dialah yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah tidak hanya berbicara, Allah tidak hanya omong tok ketika Dia mengatakan aku mengasihimu. Dia tidak hanya omong tok, tapi Dia membuktikannya dengan mengaruniakan atau dengan mengutus anaknya yang tunggal, satu-satu anak milik kepunyaannya datang ke dunia. Bukan hanya datang ke dunia dan lahir, bukan hanya hidup dalam sejarah manusia, tapi Dia datang dengan satu misi penyelamatan, yaitu mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Kita yang tadinya tergadaikan kepada dosa, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Ia menebus kita, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaannya. Selain itu, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Ia memulihkan hubungan yang rusak. Teman-teman, untuk sebuah hubungan atau untuk menjalin persahabatan dengan kita, Allah membayar dengan harga yang mahal. Sebagai bentuk Ia mengasihi kita, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Ia yang bukan pendosa dijadikannya pendosa agar saya, teman-teman sekalian, dibenarkan, boleh diselamatkan, dibenarkan dan diangkat jadi anak. Dan bahkan kita disebut sahabat-sahabatnya. Teman-teman, mari kita buktikan Yesus menyebut kita sahabatnya. Yaitu pertama, sebagai seorang sahabat, Yesus telah membuktikan dengan apa? Rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, ketika Yesus menyebut para muridnya adalah sahabat-sahabatnya, orang yang mendengar hal itu, mereka tidak bingung. Karena ini adalah tema yang populer pada zaman itu, pada tradisi Yunani dan Romawi kuno. Persahabatan adalah sesuatu yang mulia, terhormat dan baik. Sahabat yang baik itu seperti apa? Pertanyaannya adalah sahabat yang baik itu seperti apa? Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau berkorban bagi sahabatnya. Tapi pertanyaannya, batas orang berkorban itu sampai di mana? Karena ketika kita berada di dalam keadaan kritis, kita naturnya adalah orang yang egois. Pasti kita akan memikirkan diri kita sendiri. Teman-teman, berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan,
kamu adalah sahabat-sahabatku, atau kita adalah sahabat-sahabatnya. Ia membuktikan dengan rela berkorban, memberikan nyawanya kepada kita. Ia bukan hanya memberikan waktu dan tenaganya, tapi ia menyerahkan seluruh totalitas hidupnya, mati, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Sebagai bentuk ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Dan sama seperti Bapa mengasihi Yesus, ukuran itu yang Yesus pakai untuk mengasihi kita. Dengan kata lain, Yesus adalah bukti Allah mengasihi kita. Bukti kedua, ketika Yesus menyebut kita sahabat, ia memberitahukan kepada kita rencananya. Ketika Yesus mengatakan para murid dan kepada kita bahwa para murid dan kita adalah sahabat-sahabatnya, Yesus sedang mengkontraskan dengan kata hamba. Teman-teman, hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Ia hanya taat, tunduk, patuh pada perintah tuannya tanpa bertanya mengapa dan kenapa. Berbeda dengan seorang sahabat. Dalam tradisi Timur Tengah, sahabat adalah orang yang terdekat dengan raja, di mana dengan mereka raja dapat menceritakan segala rahasianya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia alami. Dan para sahabat ini bisa bertanya mengapa, dan mereka juga bisa menegur dan memberikan masukan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan raja. Semua rahasia, semua rencana raja diceritakan kepada mereka. Meskipun mungkin kepada istrinya sendiri ia tidak bercerita, atau kepada pembesar-pembesar lainnya ia tidak bercerita. Mengapa ia menceritakan rencana dan rahasianya kepada para sahabatnya? Karena mereka adalah orang-orang yang dipercayainya. Teman-teman, para sahabat ini menerima perbincangan, menerima curahan hati. Raja mengenal dengan baik siapa sahabatnya, karena ada faktor kedekatan, karena ada faktor hubungan di dalamnya. Teman-teman, dalam tradisi Yahudi, ketika orang mengatakan kata sahabat, itu jarang ditemui. Tapi biasanya ketika orang mengatakan kata sahabat, maka merujuk kepada tokoh yang besar, yaitu kepada Abraham, bapa orang percaya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Dan seorang lagi adalah Musa, nabi terbesar. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Teman-teman, sama seperti kepada Abraham dan juga kepada Musa, Allah memberitahukan rencananya kepada mereka. Demikian juga Yesus memberitahukan rencana atau perintahnya kepada para murid dan juga kepada kita, yaitu di ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang sahabat dari Yesus Kristus Tuhan? Yaitu pertama adalah
Kita harus mengambil inisiatif untuk pergi menjangkau orang lain. Teman-teman, memang Allah lah yang berinisiatif mencari kita dan mengasihi kita. Allah mencari kita dan mengasihi kita, kemudian Ia menetapkan kita untuk pergi. Di ayat yang ke-16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, Allah memilih kita, Allah menetapkan kita untuk pergi sebagai sahabat yang sudah mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus meresponi, melakukan perintah atau melakukan rencana Allah yang telah Allah beritahukan kepada kita. Dan ketika kita melakukan itu, sebagai bentuk kita mengasihi Dia. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita disuruh pergi untuk mengasihi sesama kita. Mengapa demikian? Karena saya, teman-teman sekalian, sudah punya pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah atau hanya orang-orang yang pernah mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah, dia bisa mengasihi orang lain dengan segenap hati. Kita adalah orang-orang yang seharusnya terbuang, tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi saya dan teman-teman, kita dilayakan sebagai anak, kita diangkat juga, kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Masakan kita jadi orang-orang yang egois, yang tidak mau pergi keluar untuk menjangkau mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan atas hidup mereka. Teman-teman, pengalaman dikasihi oleh Tuhan inilah yang menjadi modal kita untuk kita pergi menjangkau dan mengasihi sesama kita. Kita mengasihi mereka bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi sebagai bentuk saya dan teman-teman mengasihi Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita pergi jadikan mereka, orang-orang tersebut, menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Kita jangkau mereka bukan dibawa kepada kita, tapi kita menjangkau mereka untuk membawa mereka mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan, dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Juru Selamat hidupnya, Juru Selamat pribadinya. Teman-teman, supaya apa? Supaya sukacita kita penuh dan apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan diberikan kepadamu. Karena itu teman-teman, Yesus telah mengangkat kita atau menjadikan kita sahabatnya. Dia adalah sahabat-sahabat. Dia adalah sahabat sejati kita. Mari sekarang kesempatan kita untuk membuktikan diri kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah sahabat Yesus dengan melakukan apa yang telah Ia perintahkan kepada kita. Perintahnya tidak sulit. Perintahnya tidak sukar. Yang sukar adalah mau tidak kita pergi. Mau tidak kita melangkahkan kaki kita untuk menjangkau mereka yang belum menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari jadilah sahabat yang terbaik bagi Tuhan dan lakukanlah apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita disebut sahabat yang mengasihi Tuhan.
Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Engkau menanamkan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah sahabat Tuhan. Sahabat yang sudah dikasihi Tuhan, sahabat yang telah menerima karya Kristus di atas kayu salib. Engkau sahabat sejati kami yang telah mengorbankan dirimu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami yang melihat dan mendengari ibadah ini ya Yesus Tuhan. Mari urapi setiap kami, tanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Tidak lalu begitu saja, tetapi bertumbuh, menghasilkan buah, dan buahnya tetap untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang melayani pada sore hari ini, song leader, singers, pemain musik, soundman, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu bahwa di dalam Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami, dan kami pulang dengan berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.